Shalom, saudara-saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini, saya izin memperkenalkan diri. Nama saya Esther Widiayati Kristina Purba. Saya dari Pendidikan Kimia 2019B. Di sini NIM 1908940. Di sini saya menyampaikan sedikit sharing firman mengenai topik-topik pematerian perkuliahan dari pertama hingga minggu kemarin. Ini adalah salah satu tugas untuk memenuhi ujian tengah semester seminar pendidikan agama Kristen atau yang sering kita dengar dengan SPAK. Teman-teman, mari kita mengenal lagi lebih dalam lagi. Di sini saya bukan seorang pendeta, bukan seorang pembicara yang wah, tapi saya di sini sharing firman saja, sedikit dari perkuliahan yang saya amati dan saya rangkum, yang saya ringkas. Ada beberapa inti dari topik yang pertama, itu mengenai Yesus Kristus. Jadi kenapa sih sebenarnya harus kita kenal Yesus Kristus itu? Siapa sih Yesus Kristus itu? Dan kenapa sih kita harus percaya sama dia? Nah, yang teman-teman yang aku pengen tekanin ini adalah yang pertama, Yesus Kristus itu bukan hanya seorang nabi. Yesus Kristus itu bukan sekadar pengabar Injil aja, tapi Yesus Kristus itu adalah seorang yang benar-benar lebih dari manusia. Jadi Yesus Kristus itu adalah seorang yang benar-benar bisa mengakui kalau misalnya dia adalah Tuhan dan guru, lebih-lebih dari nabi dan penyebar Injil ya. Nah, jadi yang mau aku tekankan di sini adalah Tuhan Yesus Kristus itu lebih mengaplikasikan dirinya itu kepada di tengah-tengah jemaat. Jadi dia bisa melakukan mukjizat, dia bisa melakukan kebenaran, penyebaran Injil di tengah-tengah masyarakat dan jemaat-jemaatnya waktu itu. Nah, Tuhan Yesus itu tidak pernah mengakui kalau misalnya aku nih Tuhan, aku nih aku nih pencipta alam semesta, nggak gitu. Tapi Tuhan Yesus mengakui kalau misalnya dia guru dan Tuhan itu melalui segala sesuatu yang dia perbuat di sekitar jemaat-jemaatnya. Itu yang harus ditekankan oleh kita. Jadi yang kita harus tekankan adalah Yesus itu sebenarnya lebih dari itu. Yesus itu adalah yang mempunyai segalanya. Jadi ada yang tertulis dalam Yohanes di dalam Yohanes 13 ayat 13 itu lebih ditekankan kalau kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Jadi Tuhan Yesus menyebutkan kalau mengakui kalau dia adalah guru dan Tuhan. Dalam Yohanes 14 ayat 9 juga orang yang sudah melihat aku adalah sudah melihat Bapa. Jadi Tuhan Yesus mengakui dan sangat-sangat mengakui kalau dia adalah seorang Tuhan. Nah, selanjutnya Tuhan Yesus juga datang ke dunia ini, lahir di dunia ini. Siapa yang melahirkan, orang tuanya, bagaimana namanya, kenapa Yesus Kristus, itu sudah tertulis dalam perjanjian lama. Yesaya juga sudah menjelaskan bahwa nama Yesus Kristus itu sudah dibuat sebelum Yesus Kristus lahir. Nah, apalagi sih yang harus kita ketahui dari Yesus Kristus? Nah, Yesus Kristus datang ke dunia ini itu bukan hanya sekedar menjadi manusia, bukan hanya sekedar menyembuhkan orang-orang di jemaat di sekitar dia, tapi Tuhan Yesus ini adalah menjamin keselamatan untuk kita, menjamin bahwa kita bisa loh masuk surga bersama dia, karena dia yang penolong kita, karena dia yang menjembatani kita. Satu yang aku mau sharing banget sama teman-teman adalah kalau kita berdoa syafaat itu adalah kita berdoa kepada Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus yang bisa menyampaikan kepada Bapa apa doa-doa kita, apa yang sedang kita gumulkan. Doa syafaat itu bukan doa seorang buat kita, tapi doa mendoakan setiap orang yang sekitar kita, yang pernah kita temui maupun tidak, yang pernah kita kenal atau tidak. Nah, dalam jaminan keselamatan ini, standar Allah itu adalah sempurna. Jadi Tuhan Yesus itu bukan Tuhan Yesus ya, Allah itu adalah
punya standar tersendiri untuk menjadikan kita sempurna. Tapi karena dosa yang meliputi kita, apa sih sebenarnya dosa? Nah, dosa itu bukan semena-mena berbuat kejahatan, bukan semena-mena berbuat salah, tapi dosa adalah potensi diri kita. Jadi selama kita dari bayi, kita sudah berdosa, tapi itu sebenarnya adalah diartikan sebagai potensi diri kita untuk berbuat yang demikian. Jadi sebenarnya kita udah tahu ini salah, kita udah tahu ini kita jahat, tapi tetap aja kita melakukan dosa. Karena itu adalah potensi dalam diri kita untuk berbuat demikian. Nah, apa yang harus kita tekankan dalam keselamatan dan dalam jaminan keselamatan ini adalah kalau kamu diselamatkan, itu adalah anugerah dari Tuhan, anugerah dan kasih karunia Tuhan. Jadi tidak ada usaha yang untuk menyempurnakan dan menghapus dosa. Dengan demikian, tidak ada cara-cara untuk mengampuni dosa selain Tuhan Yesus di kayu salib. Tidak ada cara tersendiri dari manusia untuk mengabaikan dosa, mengampuni dosa, menghapus dosa, tidak ada. Tapi Tuhan Yesus mengirimkan Allah Bapa mengirimkan Tuhan Yesus sebagai anaknya yang putra tunggal itu untuk menebus kita, untuk tetap menggantikan segala apapun yang kita lakukan secara dosa sadar atau tidak sadar itu, karena dosa ini benar-benar yang tidak sadar. Karena kalau misalnya kita sadar, kita nggak bakal berbuat dosa ya. Nah, dalam Wahyu 3 ayat 20 itu mengatakan, aku makan bersama-sama dengan dia. Kata makan di sini adalah bermakna untuk menyimbolkan perdamaian. Jadi konflik manusia memang tetap dosa, tapi Tuhan Yesus mau mengajarkan apapun dosa-dosa kita, kita tetap mengakui dosa-dosa kita di hadapan Allah, supaya apapun yang kita perbuat ini adalah sesuai dengan kehendak Allah. Untuk itu, kenapa sih kita harus tahu gitu apa jaminan keselamatan kita? Bagaimana caranya kita untuk menjadikan diri kita adalah jaminan keselamatan kita? Yaitu dengan percaya, mengimani, dan ketaatan. Apa sih kuncinya? Seperti ada yang tertulis, iman tanpa perbuatan sia-sia. Jadi bagaimana kita kalau misalnya sudah diselamatkan? Jadi apa yang harus kita persiapkan, yaitu taat dan setia. Kita bisa lihat dari cerita Tuhan Yesus sebelum dia di kayu salib, dia tetap berdoa kepada Tuhan supaya apapun semua yang Tuhan Yesus semua yang Allah Bapa rencanakan itu sesuai dengan seturut dengan dia, supaya apapun yang sebenarnya Tuhan Yesus sudah tahu apa yang harus dimaksudkan dia untuk lahir di dunia, apa yang harus dia lakukan di dunia ini, apa yang sebenarnya akan terjadi, dia bakal mati, dia bakal dibangkitkan lagi pada hari yang ketiga. Tuhan Yesus sebenarnya tahu, tapi Tuhan Yesus menyerahkan itu, dan Tuhan Yesus itu taat dan setia dan percaya kepada Allah. Itu adalah salah satu bukti kalau misalnya Tuhan Yesus itu taat dan setia kepada Allah gitu. Jadi dia taat kepada Allah sebenarnya tanggung jawab dia, tapi banyak banget cobaan, banyak banget rintangan yang Tuhan Yesus harus hadapin, yang pernah Tuhan Yesus dicobai oleh iblis untuk mengakui kalau misalnya dia adalah Tuhan juru selamat kita. Nah, apa sih yang harus kita contoh dari Tuhan dalam iman dan ketaatan itu? Tuhan Yesus dari awal banget dia sebenarnya udah tahu sih kalau misalnya hidup dia itu di dunia seperti itu. Tapi Tuhan Yesus mau dia setia, Tuhan Yesus mau dia taat kepada Allah karena ini adalah tugasnya, karena dia dilahirkan di dunia ini sebagai seperti ini tugasnya, seperti itu. Nah, selanjutnya apa sih kalau misalnya kita udah tahu nih, kita udah mengenal Allah, kita udah tahu jaminan keselamatan kalau misalnya kita percaya sama Tuhan Yesus, kita dengan cara kita mengimani dan kita tetap taat. Nah, kita juga harus tetap rajin untuk membaca Alkitab. Sekedar information saja, kalau misalnya Alkitab itu dibuat atau dibawa oleh pendeta dan pengkhotbah biasanya. Tapi Alkitab ini adalah firman Tuhan. Seperti ada salah satu dari kitab Amos yang dituliskan itu langsung dari Amos, tapi Tuhan yang berbicara, tapi Allah Bapa yang berbicara kepada Amos untuk Amos menuliskan kitab itu. Nah, Alkitab ini dulu biasanya dari batu, ditulisnya oleh batu, terus berkembangnya zaman menjadi pakai tanah liat, berkembangnya zaman juga jadi papirus, kemudian berkembang zaman pakai kulit, dan sampai sekarang kita punya Alkitab fisik ya, dari setiap lembar kertas. Dan perkembangan zaman juga kita membuat Alkitab menjadi Alkitab tab. Nah, sesudah itu
Tuhan Yesus mau bilang apa sih sebenarnya yang ada di Alkitab itu? Alkitab itu yang aku cerna itu adalah ada dua. Jadi Alkitab itu yang memang dari Allah, itu memberikan pengetahuan dan memberikan prediksi masa depan. Apa yang mau aku sharing dari Alkitab ini? Sebenarnya panjang sih ceritanya sebenarnya, tapi aku singkat saja karena emang waktunya sangat-sangat padat. Jadi intinya adalah aku berubah waktu itu dari SMA ke kuliah karena di SMA aku merasa aku terlalu menyombongkan diriku untuk tetap terus-menerus mencari apa yang strategi untuk masuk kuliah. Tapi Tuhan Yesus menampar aku kalau misalnya itu semua sia-sia, semua itu percuma kalau kamu gak dekat sama aku. Jadi Tuhan Yesus mau bilang kalau misalnya kamu harus dekat sama aku lewat apapun itu Tuhan Yesus tunjukkan. Jadi waktu itu aku ujian mandiri, aku ditolak di berbagai universitas untuk ujiannya, SNPTN, SBMPTN, aku ujian mandiri dan aku melakukan ujian mandiri ITB, Telkom, Maranatha, Parayangan, UNES dan UPI. Dan pilihannya adalah UPI dan UNES. Waktu itu hari Minggu, aku masih ikutan retreat dari gerejaku, kebaktian Padang lebih tepatnya, dan aku di situ bergumul, sangat-sangat bergumul. Aku berpuasa, aku melakukan itu karena aku bingung. Pada hari itu UNES itu sudah aku daftar dari hari Jumat, jadi waktunya memang tepat hari Minggu dari jam 7 pagi sampai jam 9 aku harus tetap mengerjakan ujian mandiri, tapi lokasinya di Unpad. Tapi aku ragu karena aku mencoba saja, aku nggak tahu di mana peluangku datangkan. Jadi aku coba ikutan mandiri UPI, tapi nyatanya di mandiri UPI ini adalah siapa yang mendaftar pertama, siapa yang membayar pertama itu yang dapat jadwal. Jadi jadwalku bentrok dengan jadwal UNES. Jadi aku bergumul di situ, aku berbicara sama orang tuaku bagaimana jalan yang terbaiknya, dan aku bergumul sama Tuhan, gimana sih Tuhan, apa yang mana perkuliahanku, PTN-ku yang sebenarnya yang harus aku pilih. Sesudah itu aku bergumul, aku berdoa, aku berpuasa, aku membaca setiap Alkitab. Jadi targetku dalam sebelum ujian itu dilaksanakan dan sebelum pengumuman itu dilaksanakan, aku baca Alkitab, aku membaca satu perikop itu dan aku memahami apa perikop itu. Nah, sesudah itu aku ujian, jadi aku ujian UPI, dan sesudah itu aku mengerjakan UPI. Beberapa lama saatnya aku pengumuman, dan saat pengumuman itu sahabatku ternyata sudah diumumkan kalau dia masuk UPI, dan orang tuanya sudah memberitahu kepada orang tuaku kalau misalnya anaknya udah masuk UPI. Tapi kalau aku dalam hatiku kayak ya sudah, tak apa kalau misalnya aku nggak bisa masuk UPI dan aku memang tertolak, benar-benar tertolak, dan UPI adalah pilihan terakhirku. Nah, sesudah itu Tuhan Yesus, aku berdoa, aku berpuasa juga sebelum pengumuman, dan akhirnya pada pagi-pagi aku sudah deg-degan banget nih untuk membuka pengumuman itu. Tapi Tuhan jawab setiap apa yang aku kerja keraskan. Aku berdoa, bergumul, berdekatkan sama Tuhan. Ya, inilah jawaban Tuhan daripada semua masalah-masalah yang sudah aku taklukkan sebelum-sebelumnya. Jadi aku masuk UPI, sekarang aku bisa masuk UPI, aku belajar mata kuliah SPAK. Nah, itu yang aku pengen sharing kepada teman-teman. Kalau misalnya memang benar Alkitab itu adalah memprediksi masa depan kita. Jadi aku dari SD, SMP, SMA, aku sebenarnya harus ditekankan, dari SD sih lebih tepatnya, aku ditekankan untuk membaca Alkitab itu satu pasal satu hari, dan harus menyetorkan itu kepada guru-guru. Tapi seiring berjalannya waktu itu sudah tidak bisa lagi, mungkin karena aku malas atau keadaan yang seperti ini. Jadi aku membaca setiap perikop atau saat teduh setiap ayat yang sudah dibagikan lewat buku ataupun lewat YouTube. Nah, selanjutnya sesudah kita mengenal nih Alkitab lebih dalam, nah sebenarnya untuk apa hidup itu? Apakah cuma rutinitas saja? Apakah hanya untuk sebuah kebiasaan saja? Nah, tapi Tuhan Yesus bilang tujuan hidup kita adalah memuliakan nama Allah. Tujuan hidup kita sesuai dengan tujuan yang lebih besar yang Allah berikan kepada kita. Jadi intinya, walaupun aku panjang lebar sebenarnya aku ngomong, intinya adalah hidup kita itu ditentukan oleh Allah dan untuk Allah. Dan jadi kalau misalnya hidup kita dipakai oleh Allah, menjadikan lebih banyak lagi
pendengar firman lebih banyak lagi yang mendekat kepada Allah. Allah juga senang kepada kita karena hidup kita ini untuk Allah, dan Allah itu membuat hidup kita seperti itu. Nah, untuk itu sekian sharing firman yang saya sharingkan kepada teman-teman dan dosen pengampu saya, Bapak Suka. Dan inilah tugas ujian tengah semester saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan, kekurangan, dan seadanya video saya karena tidak memadainya aplikasi dan handphone saya. Jadi saya meminta maaf sebelumnya. Untuk itu terima kasih. Semoga apapun yang saya sharingkan kepada teman-teman dosen dan teman-teman lainnya semoga bermanfaat. Semoga Tuhan Yesus menyertai kita semua. Semoga kita lebih dekat sama Tuhan Yesus karena kita tahu hidup kita untuk Tuhan, supaya kita lebih memuliakan nama Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita, di tengah-tengah masyarakat. Dan untuk itu saya Esther Didiati Kristina Purba, saya pamit undur diri. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.